sudah sesuai sama yang kita inginkan gitu ya. Tukannya udah list di dalam list. Jadi ini fitur untuk rumah 1, ini fitur untuk rumah 2, fitur untuk rumah 3, fitur rumah 4. Nah sekarang kita udah ada juga untuk labelnya. Baru sekarang kita buat model machine learning. Gimana caranya? Buat variabel model, terus sama dengan tf keras models sekuensial, terus gini ya, kayak yang di video sebelumnya aja sama. Nah, misalkan sini tf keras layers dense. Ingat ya, kalau di yang di video sebelumnya kan saya bilang biasanya itu D ini langsung kita bikin layer. Ini kan layers ya, ini satu layers, ini satu layers. Jadi ini sebenarnya ada 2 layers, tapi yang kita tulis itu inputan layers ini nggak ditulis, langsung ke skip ke layers berikutnya. Jadi yang kita buat layers ini, jadi kan jumlah neuronsnya units sama dengan 1 ya, kan 1 nih. Tapi kita tambahin input shape. Nah, dengan karena kita mau buat list di dalam list, jadi input shape-nya itu ini. Atau coba kita print rumah all shape. Bisa nggak ya? Kayaknya nggak bisa deh. Error bener. Oh, typo. Nah, nggak bisa karena dia bentuknya list. Kalau yang shape ini kayaknya harus diubah jadi array. Oke, ini coba dulu gini. Input shape-nya 4. Oke, terus kita compile pakai model, compile. Kita pakai loss sama dengan MAE atau mean absolute error gitu. Jadi misalkan kayak tadi ini untuk data pertama nih kita masukin harusnya 1M kan, tapi dia prediksinya 1,1 M. Berarti dia nanti mean absolute error itu, ini kan sebenarnya saya lupa nih, bentar, mean absolute error gitu ya. Oke, MAE salah, mean absolute error. Oke. YI itu prediction, XI itu true value. Prediction dikurang true value, berarti predictionnya nih 1,1 ya. True value-nya 1, berarti 1,1 dikurang 1M gitu ya. Sama dengan 100 juta gitu kan. Ini untuk data 1. Ini untuk data 1. Ini untuk data 1. Untuk data 2 misalkan aslinya 500 juta tapi dia ketebak itu 100 juta. Berarti di sini bakal 100 dikurang 500 sama dengan 400. Minus ya. Minus 400 juta gitu ya. Nah, terus masukin lagi data 3 gitu, dihitung hasil prediksi dikurang data aslinya gitu ya. Nah, nanti ini dijumlahin gitu. Sebelum dijumlahin ini karena ada mean absolute error ya kan. Absolute berarti dia perlu dimutlakin. Jadi ini sebenarnya ada mutlak ini. Mutlak ini apa? Tanda mutlak ini untuk apa sebenarnya? Tanda mutlak ini buat ngilangin minus. Jadi kan kita mau min ya, mau ngitung rata-rata. Jadi rata-rata itu kan biasanya data 1 tambah data 2 tambah data 3 tambah data 4. Nah, tapi kalau karena ada yang minus kayak gini nih bisa ngerusak gitu. Jadi ada yang dikurang. Harusnya kan kalau min itu atau rata-rata itu kan total ya, jadi tambah terus. Sedangkan ini ada minus. Jadi kita perlu hilangin minusnya dengan cara mutlak. Jadinya mutlak minus 400 juta itu 400 juta gitu. Nanti 100 juta tambah 400 juta tambah yang tadi nih, yang data ketiga gitu.
terus di total. Misalkan data 3 itu setelah dimutlakin lossnya itu atau kesalahannya itu 100 juta juga. Berarti nanti MAE-nya itu 100 juta ditambah 400 tambah 100 600 juta per banyak data 3 ya. Berarti MAE sama dengan total ini 100 tambah 400 tambah 100 600 per banyak data 3. Oke, 600 per 3 sama dengan 200 juta gitu ya. Ini mean absolute error. Nah, kalau mean absolute error kan cara ngilangin minnya dimutlakin. Kalau min ada lagi namanya mean squared error. Ada mean squared error. Ini. Mean squared error sesuai namanya squared. Berarti dia ini cara ngilanginnya itu dikuadratin. Jadi minus kali minus kan pasti plus ya. Jadi ini 100 juta bakal dikuadratin jadi 10.000 juta. Berarti apa tuh ya? Pokoknya gitulah. Ini dikuadratin gitu ya. Dijumlahin terus dibagi banyak data. Ada lagi yang namanya root mean squared error. Ini. Jadi ini kan bentuknya kuadrat tambah rata-rata dari kuadrat masing-masing ya. Rata-rata dari pangkat 2 masing-masing ya kalau mean squared error itu. Jadi perlu diakarin lagi biar lebih biar nggak jauh beda dari mean absolute error ini. Itulah kurang lebih. Kita pakai MAE aja sekarang, mean absolute error. Oke, terus kita pakai optimizernya SGD atau stochastic gradient descent. Terus di sini matriksnya ini apa ya? Akurasi. Kalau kalian mau akurasi bisa akurasi gini atau ACC gini aja cukup. Pengen yang lengkap ah. Terus sekarang kita model fit ya. Ini untuk melatih datanya, untuk fitting bobot-bobot dari neural network kita. Itu formatnya itu data, fiturnya rumah all. Terus labelnya atau prices, terus epoch jumlah kita mau ngelatih dia berapa kali gitu. Terus 100 kali, berarti 100 kali itu misalkan ada 3 data ini sekali epoch tuh data rumah 1, data rumah 2, data rumah 3 gitu ya. Itu satu epoch. Nanti epoch kedua berarti dilatih lagi dari rumah 1 sampai rumah 3 gitu. Nah, epoch tuh kayak gitu. Terus sekarang kita training, harusnya error nih, error kan karena dia tipenya kurang sesuai. Dia biasanya nih mintanya dalam bentuk array, jadi kita perlu namanya library yang namanya NumPy. Ini SNP gitu ya, KTDNP. NumPy ini untuk merubah, bisa dipakai buat ngerubah data dari list jadi array gitu ya. Jadi np ini dari yang NumPy tadi nih, kita S tadi np array rumah all. Oke, processnya juga np array process ya. Kita shift enter. Apakah error? Enggak. Oke, sekarang kita fitting. Harusnya udah bisa nih. Oke, udah bisa nih. Nah, oke. Bentar nih, price-nya ini dalam apa ya? Prices-nya ini dalam nggak ada keterangannya kok ya. Sama aja. Bingung juga sih, prices-nya dalam apa ya? Udah pokoknya gini deh, kalau entah dia pakai apa ini dalam apa namanya $1.000 atau gimana gitu maksud saya. Mungkin ini emang $313.000 gitu kali ya. Coba kalau 13, saya kepo nih, $313.000 dolar to IDR. Iya sih, 4M ya. Emang harga rumah kayaknya. Jadi kayaknya ini dalam dolar nih udah $313.000. Nah, berarti lossnya itu
tebakannya ini miss $100.000 itu, malah harusnya mengecil ya. Akurasinya kecil kenapa? Karena gimana ya jelasinnya, machine learning itu kalau untuk ini kan namanya regresi gitu. Jadi deep learning itu bisa dipakai buat regresi sama klasifikasi. Kalau klasifikasi itu kayak ngebedain mana kucing, mana anjing, atau mana kucing, mana kuda gitu. Sedangkan kalau regresi itu lebih ke outputnya itu nggak terbatas. Kalau tadi kan kucing sama anjing tuh outputnya cuma 2. Kalau nggak kucing ya anjing, kalau nggak kucing ya kuda gitu. Nah, sedangkan kalau regresi itu keluaran atau outputnya nggak terbatas. Kayak misalkan kayak gini nih, ini kan dari 1 sampai nolnya berapa pun bisa jadi outputnya gitu. Kalau data regresi ini machine learning itu nembaknya nggak selalu tepat gitu. Jadi dia misal harusnya itu 5, kadang machine learning itu nebaknya malah 5,09 gitu. Nah kan kalau kayak gini udah salah ya, makanya akurasinya jelek gitu. Jadi mendingan lihat di lossnya aja untuk kali ini menurut saya gitu. Ini min absolute errornya itu terakhir ada di missnya itu ada di 183.000. Oke. Berarti kalau misalkan dia ini 313.000 bisa ketebak 400 ribuan gitu. Kayak kurang bagus kayaknya. Kita optimize lagi. Mungkin kita bisa tambah epochnya jadi 500 mungkin ya. Nah, ini kan mulai berkurang jadi 170.000. Kalau misalkan nggak berkurang juga berarti harusnya memang kita pakai semua fitur-fiturnya. Ini kan kita ambil beberapa aja. Harusnya mungkin kita pakai semua fitur-fiturnya. Mungkin kalian bisa coba di rumah pakai semua fitur-fiturnya. Cara konsepnya hampir sama kayak tadi gitu. Ya ini kayaknya tetap 100 ribuan sih missnya. Berarti aturan $400.000 machine learning ini bisa nebaknya sampai $580.000 gitu. Karena missnya ini 180 ribuan nih. Kita tunggu aja deh. Atau mungkin kalau mau di optimize, mungkin kita bisa tambah banyak layernya. Jadi di sini kita misal di sini kita tambahin lagi nih, misalkan nih, tambahin lagi layer hidden layernya gitu, layer tengahnya. Misalkan 3 misalkan ya. Kita tambahin kayak gini misalkan. Jadi dia bentuknya kalau ada 3 gini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ke sini, ke sini, ini ke sini, ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini sini. Oke, gini kalau misalkan ada hidden layer 3. Misal kita mau tambahin nih hidden layer 3, berarti di sini langsung kita unitsnya 3 dulu. Oke. Di sini pakai koma ya. TF keras layers dense baru yang 3 nih baru 1 ya. 1. Oke. Sebenarnya kalau units ini nggak perlu ditulis sih. Nggak perlu ditulis unit sama dengan. Yang penting posisinya itu paling awal deh kayaknya. Ini terus kita compile ulang. Ini fitnya terakhir berapa nih, kita lihat. Wah, tetap 180 ribuan. Oke, fine. Compile. Dari compile belum ya? Compile. Kita fit. Mungkin nggak 100. Nah. Oh, ini lebih ada akurasi, tapi lossnya not a number.
Berarti kalau kayak gini akurasi 1% nih. Ini kan dalam 0, ya. Berarti kalau mau dijadiin persen tinggal dikali 100, 1%. Not a number itu. Kurang bagus kayaknya. Justru kurang bagus sepertinya. Karena kita tergantung sih sebenarnya kita mau nambahin hidden layer atau enggak. Kalau misalkan kita tambahin hidden layer berarti kan nanti ada perhitungan nih akumulasi ke sini. Terus nanti akumulasi lagi ke sini gitu. Sedangkan kita perlu habis bobot langsung di, misal kita mau tahu nih bedrooms ini dalam 100% dia ini mempengaruhi berapa persen untuk harga rumah gitu ya. Jadi kita sebenarnya nggak perlu hidden layer, langsung aja ke output layer. Kayak nih jadi nan gini. Mendingan stop aja deh. Gak jelas ini modelnya. Sebenarnya lihat juga cut aja tadi. Sebenarnya lihat juga jenis data dan apa yang mau kita mau gitu dalam membuat sebuah model. Kayak tadi nih kita nggak cocok pakai hidden layer karena kita pengen bobot berapa langsung 100% gitu ya. Jadi nggak perlu ada hidden layer lagi. Biasanya hidden layer ini dipakai buat data-data yang pertimbangannya sangat banyak gitu. Ya, data-data yang pertimbangannya sangat banyak. Kalau ini cuman apa namanya? Sebenarnya bukan banyak tapi lebih ke dalam, kayak image processing gitu. Pengenalan gambar. Nah, ini lebih perlu hidden layer kalau dia. Kalau kayak gini kita cuman butuh ini, misal bedroom bobot apa, seberapa pengaruh dia dalam harga rumah, misal 50%, bedroom 25%, ini 10%. Nah, ini 15% gitu. Tinggal dikalkulasin. Kita pengen cari bobot itunya doang. Jadi nggak perlu hidden layer. Saya hapus lagi tadi. Nah, satu. Oke. Nah, 100. Oke lah, 183.000, nggak apa-apa. Kita coba aja, habis ini kita prediksi harga rumah ya. Oke, selesai. Coba sini kita buat kamar tidur sama dengan input masukkan jumlah kamar tidur yang Anda inginkan gitu ya. Terus sini kamar mandi, input berapa banyak kamar mandi yang Anda idam-idamkan gitu ya, misalkan gini. Nah, terus di sini tadi abis ini living luas rumah biar rada beda lah sama yang tadi tuh. Sebelumnya kan kita udah bikin variabel luas, jadi kita nambah luas rumah. Anda mau rumah seluas apa gitu. Terus floor, nah, jumlah lantai aja biar nggak sama yang sebelumnya. Anda ingin punya rumah berapa lantai, kayak gini. Oke, kita ditanya nanti aja deh, kita sekalian prediksi aja langsung. Jadi prediksi harga mau dengan model predict ya. Model ini ngambil dari variabel kita bikin model tadi nih. Kita kan bikin model tadi variabelnya model ya kan. Terus yang kita compile variabelnya model, yang kita fitting variabelnya model. Jadi kita panggil dia model predict gitu ya. Predict ini fungsi untuk memprediksi inputan. Misal kamar tidur, kamar mandi, luas rumah, jumlah lantai gitu ya. Terus ini print rumah impian Anda kira-kira harganya
pakai format ya kita ya. Jadi taruh sini US dollar gitu. Format, kita buat sini prediksi harga. Oke gini, tapi ini harusnya error ya. Kita coba, misal saya pengen yang kamar tidurnya ada 5 gitu ya, kamar mandi ada 4, luas rumahnya 200 SKFT misalkan, berapa lantai, misalkan 3 lantai. Error nih, itu kan error. Kenapa error? Karena nggak kompatibel sama masukan ya. Kita kan tadi ngelatihnya gini nih, list di dalam list ya. Kita ngelatihnya bentukannya list di dalam list. Berarti kita mau prediksi juga perlunya list di dalam list gitu. Sini kita buat list di dalam list. Oke. Nah, misal tadi berapa kamar tidur? 5. Kamar mandi 3. Luas rumah itu berapa tadi saya isi? 500 deh. Berapa lantai? 3. Nah, nih. Wah, ada error juga. Saya di mana ya? Sebentar. Terusnya model. Predik. Ini harusnya bener kok kayak penulisannya. Salah di mana ya? Bener kok. Nih saya buat di sini aja. Saya buat di bawahnya aja. Coba. Apa ini ya? String. Oh sorry, ini kan kalau kayak gini, kalau kita pakai inputan gini kan dia bentukannya tipe datanya string ya. Jadi kita perlu ubah dulu nih jadi integer, kita convert dulu ya, karena kita kalau misalkan pakai input gini yang diterima itu tipe datanya string, jadi kita ubah jadi integer dulu. Integer. Nah gini, jadi luas kamar tidur tadi 5, kamar mandi 3, luas 500, 3 lantai. Nah sekarang kita prediksi harganya. Tereng. Nah nih, ini karena bentuknya keluarannya apa, kita tadi buatnya kayak gini, apa list juga, jadi kita perlu, ini kan bentuknya list ya, kurang enak nih lihat nih, jadi kita perlu kayak indeks 0. Nah ini masih ada list lagi, baru kebuka 1, berarti kita tambahin indeks 0 lagi. Oke, ini dia rumah impian Anda, kira-kira harganya 120.000 US dollar gitu ya. Oke, jadi gini 120.405 US dollar. Coba lihat yang tadi. Ini oh iya. Dia bisa semahal, bisa 313.000 US dollar karena SKFT Living 1.300. Sedangkan saya tadi naruh cuman 500 gitu. Jadi dia lebih murah ini nih, lebih murah jadi 120.000 US dollar. Mungkin kalau misalkan SKFT Livingnya kita jadi 1.500 bakal jauh lebih mahal. 1.500 lantai 3. Tara, ya kan lebih mahal kan, karena tadi SKFT Living ini kayaknya sangat berpengaruh, lumayan berpengaruh lah. Jadi 300.000 US dollar. Oke. Kayaknya cukup segitu untuk video kali ini, kayaknya udah panjang banget juga. Emang saya buat playlist ini untuk ini sih, untuk pemula gitu, untuk yang belum ada background machine learning sama sekali, jadi baru, tapi asumsinya udah cukup mengerti Python, bahasa pemrograman Python. Oke. Jadi kayaknya kurang lebih itu, mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Jadi kayaknya sampai situ aja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.